Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Technopreneur sebenarnya itu penggabungan dua kata ya. Dua kata digabung begitu saja, diambil sepotong-sepotong. Technopreneurship itu ada dua kata yang aslinya gitu adalah teknologi dan entrepreneurship. Jadi ada kata teknologi, ada kata entrepreneurship. Entrepreneurship itu biasa kita istilah lainnya itu adalah kewirausahaan. Nah, jadi pemahaman untuk technopreneur itu apa bisa kita telusuri dari dua kata ini. Nah, tapi dia sebenarnya lebih ke arah entrepreneurship nanti yang pentingnya itu ya. Pentingnya di mana ya, kadang-kadang entrepreneurship-nya ini. Jadi sederhana, kalau entrepreneurship saja atau kewirausahaan, hanya ini yang dilakukan. Ya. Kalian harus pelajari ini, itu adalah orang itu pengelolaan ya, atau mengorganisasi atau mengelola risiko untuk sebuah bisnis. Umumnya ini adalah kita katakan bisnis baru. Nah, yang dilakukan oleh entrepreneur, ya, kalau entrepreneurship ini ya, entrepreneur berarti orangnya, wirausahawan atau wirausahawatinya ya. Apa yang dia lakukan? Nah, ini kalian harus tahu persis ini. Yang paling penting dan pertama itu adalah mengidentifikasi dan mengevaluasi peluang pasar. Apa sih maksudnya? Sebenarnya kita ingin tahu sebenarnya konsumen itu perlu apa sih gitu kan. Apa yang dibutuhkan oleh konsumen itu namanya mengidentifikasi peluang. Kemudian mengevaluasi. Karena di situ mungkin banyak peluangnya ini, tapi tidak semua yang akan kita layani, mungkin hanya satu ya. Jadi mengidentifikasi dan mengevaluasi peluang pasar. Ini yang pertama kali dilakukan oleh seorang entrepreneur. Kemudian mencari ya solusi-solusi untuk mengisi peluang pasar tersebut. Tadi apa misalnya yang dibutuhkan oleh pasar, beras misalnya, dia sudah memikirkan untuk memanfaatkan peluang besar dalam arti sebagai pemasok beras misalnya. Tapi sebelum sampai ke situ, di sini dulu ya, menyiapkan sumber daya, ya, sarana produksi, ya biasanya di sini uang, orang, ya. Jadi untuk menjalankan bisnis, kemudian, nah dari setelah ini siap nanti akan dikelola mulai dari awal startup sampai ke bagaimana agar dia bisa bertahan, kemudian agar bisa berkembang. Selain itu dia juga harus yang atas tadi mengelola risiko-risiko yang berhubungan dengan bisnisnya. Jadi kalau kalian melakukan ini kalian sudah berhak bergelar sebagai entrepreneur. Contoh misalnya kalian tahu bakso Sony sekarang banyak tutup. Wah, kepikir bagaimana karena tahu bahwa orang Bandar Lampung ini senang benar bakso. Terpikir misalnya untuk menggantikan Sony ya dalam memenuhi kemauan konsumen untuk makan bakso. Itu ya, mengidentifikasi dan mengevaluasi. Dan seterusnya ya sampai ke akhirnya bisa menjadi seorang entrepreneur. Jadi dari ini sudah bisa menjadi seorang entrepreneur. Tapi apakah technopreneur? Belum technopreneur, baru entrepreneur. Nah, agar lebih tinggi setingkat menjadi technopreneur, kita harus melihat dulu satu aspek yang lain, itu adalah teknologi. Jadi, karena technopreneurship itu adalah gabungan dari kata teknologi dan kata entrepreneurship. Oke, jadi kalau kita membaca di mana-mana, kalau ditanya apa sih teknologi itu, kadang-kadang kita jawab sederhana seperti itu. Teknologi itu adalah aplikasi ilmu pengetahuan dalam proses-proses kerja, termasuk di sini pengolahan, serta produk-produk dan penggunaannya.
itu sudah betul. Ada juga yang jawab yang lain versi, kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya alam untuk kehidupannya, sudah benar juga. Atau ada yang lebih panjang lagi, teknologi merupakan cara untuk mengolah suatu agar dan seterusnya. Sasarannya ini terakhir di sini adalah organisasi. Jadi definisi atau penjelasan mengenai teknologi itu banyak, tapi kalian boleh silakan mana saja yang kalian cocok kalau ngapalnya bisa gitu ya. Jangan sampai ketika ditanya apa teknologi itu yang nggak bisa, ini yang kacau ya. Jadi gampang saja aplikasi ilmu pengetahuan dalam proses-proses kerja. Dalam proses saja sudah cukup, aplikasi ilmu pengetahuan dalam proses dan pada produk sudah cukup. Tapi yang penting di sini ini kita ya harus melihat apa sih komponen teknologi itu. Ini yang penting. Jangan sampai kehilangan arti kalau kita tidak mengetahui apa saja komponen teknologi. Yang pertama, ada yang kita sebut sebagai teknologi yang dikandung, ya, embedded, ya, yang dikandung bisa kita lihat pada proses, bisa kita lihat pada mesin, bisa kita lihat pada produk. Misalnya membuat singkong menjadi alkohol, nah, itu proses kan, itu adalah teknologi. Mesin ya misalnya. Dulu kalau mesin itu mobil misalnya hanya bisa kecepatan 50 misalkan ya. Kalau sekarang 500 saja bisa kilometer per jam. Itu menunjukkan teknologi ya. Ada di mesin. Dulu kalau keripik pisang misalkan rasanya tunggal gitu aja. Kalau sekarang keripik pisang ada yang rasa keju, ada rasa coklat, ada rasa macam-macam ya. Itu juga bagian dari contoh teknologi yang ada pada produk ya. Kemudian ada lagi teknologi yang dikandung oleh manusia. Dikandung oleh manusia, the people embedded technology. Ini kelihatan ya, kelihatannya di mana? Seperti apa pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku orang ya. Pengetahuannya seperti apa ya. Keterampilannya semakin apa ya. Sikapnya seperti apa, perilakunya seperti apa, itu adalah juga teknologi. Kemudian teknologi yang digandung oleh organisasi, organization embedded technology. Dulu mungkin organisasi itu runcing betul ke atas misalnya, sekarang datar. Ya. Organisasi misalnya runcing ke atas itu direktur, kemudian ada beberapa anak buah. Ada juga yang datar, ya. Ya, jadi datar, ya. Ini ya. Jadi banyak sekali anak buah. Tentu beda ini kan. Kenapa satunya ada yang datar, satunya ada yang seperti ini. Jadi organisasi itu semakin efisien. Ya. Artinya ngapain misalkan ya, ngapain banyak-banyak ya. Panitia apa misalnya ya. Nah, panitia ini mungkin cukup orang 10, ya 10 saja. Kenapa harus 100 misalnya. Ini ya. Jadi perkembangan organisasi juga itu juga kita katakan teknologi. Yang keempat itu adalah ada di naskah, dokumen, buku, gambar, hak paten, rumus kimia, dan sebagainya. Ini adalah dokumen teknologi. Nah, tapi apa sih dasar kok bisa teknologi itu berkembang? Ya. Kenapa ya teknologi itu berkembang? Tentu ada landasannya, ada dasarnya. Pertama, ada kaitannya dengan kebutuhan pasar. Kita memang butuh teknologi itu berkembang. Kemudian mungkin ada masalah dan harus dipecahkan. Kemudian
Ada juga teknologi itu berkembang karena aplikasi berbagai bidang keilmuan. Yang tadinya nggak kepikir digunakan seperti ini, akhirnya dipakai sehingga dia berkembang. Kemudian ada lagi tentu terkait dengan perbaikan efektivitas dan efisiensi. Ya. Tadi yang saya contohkan tadi misalnya mesin dulu perlu 1 liter, hanya untuk 1 liter. Sekarang 1 liter udah bisa untuk jalan 10 kilo misalnya. Itu adalah efisiensi. Aktivitas ya juga begitu. Kemudian tentu yang paling penting juga di balik itu adalah modernisasi. Kebutuhan pasar memang butuh dong teknologi ini berkembang. Masa Indonesia ketinggalan melulu misalnya ya. Itu artinya orang Indonesia butuh teknologi yang lebih maju. Solusi atas permasalahan memang aplikasi berbagai bidang ilmu, perbaikan efektivitas dan efisiensi, dan modernisasi. Nah, ini yang mendorong teknologi itu terus berkembang. Nah, kalau kalian terlibat di dalam pengembangan teknologi ini, dan kemudian diterapkan di dalam dunia entrepreneur, maka kalian sudah berhak mendapat gelar technopreneur. Technopreneurship itu merupakan gabungan dari yang namanya teknologi atau kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kewirausahaan. Nah, jangan lupa ini adalah tujuannya itu adalah mendapatkan keuntungan ya. Bekerja sendiri untuk mendatangkan keuntungan melalui proses bisnis. Jadi yang penting di sini ada teknologi dan kewirausahaan. Nah, ini inti dari pengembangan teknologi itu sebenarnya ya. Intinya itu adalah apa yang nanti kita akan kenal dengan istilah inovasi. Yang membedakan entrepreneurship dengan technopreneurship adalah di sini. Apa yang kita lihat sebagai inovasi. Inovasi itu adalah 2 hal yang dilakukan oleh inovasi. Penelitian dan komersialisasi. Kalau penelitian saja, nah ini yang kita kan ini mengembangkan teknologi di sini. Ya. Kita melakukan penelitian untuk mengembangkan teknologi. Tapi apakah itu sudah inovasi? Belum. Ya. Makanya hati-hati ketika kalian bicara inovasi. Atau kalau orangnya inovatif misalnya. Nanti hati-hati karena kalau kita bicara inovasi ya, itu banyak salah kaprah itu ya orang-orang dimanapun saya lihat enak sekali berbicara inovasi, tapi sebenarnya itu belum bisa dikatakan sebagai inovasi karena sukanya ketinggalan di sini. Komersialisasinya ini ketinggalan. Sebagai contoh begini, ya, skripsi itu adalah laporan hasil penelitian. Ini ya, yang ini ya. Berdasarkan ini adalah hasil penelitian. Makanya kalau kalian misalkan ke jurusan THP, misalkan di Unila, itu banyak sekali skripsi. Artinya banyak sekali hasil penelitian. Artinya banyak sekali teknologi yang telah dikembangkan oleh mahasiswa THP, lulusan THP katakanlah, karena mereka ketika menghasilkan skripsi itu akhirnya lulus gitu kan. Tapi apakah kembali setelah menghasilkan skripsi itu menjadi inovasi? Belum ya. Apakah skripsi itu sudah sampai ke sini? Sudah dipindahkan ke pasar dengan cara yang menguntungkan. Ternyata ini belum. Ya. Jadi inilah masalahnya yang makanya perlu ada technopreneurship. Bagaimana ya, penelitian yang tidak lain dari hasilnya itu merupakan teknologi baru itu kita lempar ke pasar sehingga menjadi produk, menjadi metode sesuai dengan komponen mana yang kita kembangkan ini. Makanya esensi mata kuliah ini, ya, technopreneurship itu esensinya itu adalah penelitiannya dan komersialisasinya.
Kenapa harus ada kata penelitian? Artinya bahwa teknologi yang kita pasarkan atau kita gunakan itu adalah teknologi terbaru. Jadi yang penting di sini clear dulu ya, perbedaan antara entrepreneur dengan techno. Techno ini harus ada yang ini. Yang bisa dilihat kalau sekarang ini belum ada. Nah, kalau sudah ada hanya entrepreneur ya. Niru doang ya. Ikut-ikutan ya. Nggak apa-apa, nggak masalah, bukan berarti masalah ya. Ikut-ikutan jualan pisang goreng kayak orang di depan sana ya nggak masalah ya. Tetapi kalau ada hal yang baru ya, yang membedakan kalian dengan yang lain, yang didapat dari sini sehingga menjadi inovasi karena dikomersialisasi, nah itulah yang namanya technopreneurship. Orangnya disebut technopreneur. Bedakan dulu antara hanya entrepreneurship dengan technopreneurship. Bedanya di mana? Ada unsur kebaruan itu. Kebaruan kok bisa kebaruan? Karena ada penelitian. Oke ya, sampai di sini dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.